Alfiris Kamalia dari kelas PS1 semester 6 NIM E 2017-1009. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Budila, mata kuliah Islamic Entrepreneurship, tugas yang berjudul Analisis Peranan Kewirausahaan di Era Digital Menghadapi Gejolak Perekonomian Bisnis yang Tidak Menentu. Memang saat ini digital sudah berkembang dan sangat canggih di masa saat ini. Artinya perdagangan bebas pun juga dimulai. Pastinya banyak juga peluang untuk pebisnis, tapi juga banyak tantangan untuk pebisnis. Namun transformasi digital ini yang setiap harinya makin maju dan makin berkembang memiliki banyak manfaat untuk perkembangan bisnis saat ini. Namun transformasi ini juga memiliki tantangan yang sangat besar dan sangat cukup berarti bagi pebisnis yang harus semakin melakukan inovasi terbaru setiap harinya. Dan setiap harinya pebisnis juga dituntut untuk semakin belajar dan semakin melakukan inovasi terbaru dan melakukan introspeksi dalam bisnis yang dijalankan. Kecepatan layaknya teknologi ini juga menuntut untuk pebisnis untuk lebih adaptif, karena masyarakat di luar sana juga menuntut produk dan layanan yang serba cepat dan praktis. Bisnis yang dipadukan dengan teknologi ini dapat melaju lebih cepat dan berkembang pesat karena mengikuti perkembangan pasar di luar sana. Salah satunya pemanfaatan teknologi adalah otomatisasi dalam mengelola sumber daya perusahaan seperti menggunakan aplikasi berbasis cloud. Contohnya seperti pengelolaan karyawan, aplikasi keuangan, dan aplikasi pengarsipan data yang dimiliki oleh pebisnis data seperti tentang bisnis yang dijalankan. Selain teknologi yang harus dikembangkan dan dibuat canggih setiap harinya, kita juga harus memperhatikan sumber daya manusianya. Jika teknologi sudah dikembangkan atau lebih canggihkan, bisnisnya juga melihat sumber daya manusia juga diperkerjakan harus lebih bisa mengelola teknologinya. Karena jika kita sudah majukan teknologinya, jika sumber daya manusia tidak bisa menjalankan teknologinya, percuma saja. Seperti jangan sampai biaya yang sudah dikeluarkan untuk pembaruan teknologi, tapi SDM-nya tidak mampu menggunakan, itu sangat membuat pembisnis ini rugi atau bisa jatuh bangkrut karena sumber daya manusianya. Seorang pembisnis juga bisa melakukan pelatihan kepada sumber daya manusianya dan melakukan upgrade pada keilmuan yang berskala menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini maju dan berkembang pesat. Pemilik bisnis juga harus menghasilkan inovasi bisnis atau produk terbaru agar tidak stagnan di bisnis itu aja. Contohnya seperti kita membuka bisnis baju, kita juga harus bisa menciptakan produk seperti kerudung, rok, ataupun celana panjang. Persaingan semakin tinggi ini lagi-lagi juga harus ditingkatkan dalam teknologinya. Kita juga bisa menggunakan sosial media, karena di Indonesia adalah juga pengguna sosial media yang sangat tinggi. Sosial medianya tersebut seperti Instagram, WhatsApp, Line, Twitter, Facebook, dan lainnya. Itu juga bisa dimasukkan dalam strategi pemasarannya. Selain itu juga bisa menggunakan digital marketing. Digital marketing ini merupakan aktivitas promosi sebuah brand, produk, atau jasa menggunakan elektronik atau digital. Kita bisa
mempromosikan hasil produk kita atau bisnis kita dengan elektronik seperti handphone, laptop, tab, dan lainnya. Paling utama juga kita melakukan dan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Contohnya seperti kita melakukan promosi di sosial media Instagram. Ada konsumen yang ingin menanyakan soal produk kita harus juga merespon dengan baik, menjawab dengan baik, melayani dengan baik, agar konsumen tersebut tertarik dengan produk kita yang kita jalankan. Selain itu juga pemilik bisnis juga menerapkan strategi dengan melakukan analisis SWOT. Ada 4. Yang pertama, opportunity atau kesempatan. Yang kedua, threat atau ancaman. Yang ketiga, strength atau kekuatan. Yang keempat, weakness atau kelemahan. Baik, di situ adalah analisis SWOT yang harus dijalankan oleh pembisnis lama ataupun baru agar bisnisnya berjalan dengan lancar dan berjalan dengan sesuai tujuan yang utama yang kita bentuk. Baik, cukup sekian presentasi saya tentang analisis peranan kewirausahaan di era digital menghadapi gejolak perekonomian bisnis yang tidak menentu di saat ini. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiliskia Malia dari kelas PS1 semester 6, NIM E2017-1009. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Budila, tugas yang berjudul Analisis Peranan Kewirausahaan di Era Digital menghadapi gejolak perekonomian yang saat